Oke, shalom guys. Selamat malam. Jumpa lagi di Enjoy pada malam hari ini. Gimana kabarnya? Lama tidak bersua. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami bangga punya Bapak seperti Engkau. Kayak mau menyembah Engkau, kayak mau tinggikan namamu, kayak mau agungkan Engkau di atas segala-galanya. Urapi kami semua, dan di dalam nama Tuhan Yesus segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Haleluya. Amin. Siap nyanyi buat Tuhan kita ya? Oke. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagimu. Sekali lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagimu. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus, tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang hebat dan ajaib. Ya. Hari ini aku ingin menyampaikan tentang berdiri teguh dalam Tuhan Yesus, tetap tegar dalam Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan sebentar yuk guys. Kita akan penyembahan ini. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku.
Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah aku. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kita pujikan dari awal sekali lagi. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku.
pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Haleluya, haleluya, aku berserah pada Tuhan. Kaulah kekuatanku, Kaulah pengharapanku, takkan pernah Kau tinggalkanku. Abba Bapa, aku sanjung, aku puja Yesus Tuhan. Bumi mulai bergoncang, langit mulai berlalu, tapi cintamu Bapa selalu nyata setiap hari, selalu baru, selalu Kau nyatakan dalam setiap langkahku. Yesus, aku sanjung Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Bapa, terpujilah Kau Yesus. Lebih dari segalanya Kau kusanjung, dan untuk selama-lamanya Kau kumuliakan. Aku agungkan, aku tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar.
tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Aku percaya kebaikanmu selalu nyata di dalam hidupku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Layak kau terima hormat, layak kau terima pengagungan, sebab kau penolongku yang setia, kau penuhi keperluanku. Takkan pernah kau kecewakanku, ya Aba Bapa. Kau Yesus yang takkan pernah gagal, selalu baik. Kau nyatakan kasih-Mu dalam setiap langkah hidupku. Aku puja, aku sembah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Bapak, ini yang kami percaya bahwa Engkau pribadi yang hebat, Kau pribadi yang dahsyat, dan Kau tidak akan pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Kau kuatkan kami, Kau mampukan kami, Kau siapkan kami Tuhan Yesus untuk jadi pemenang bersama Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami pegang janji-Mu itu Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Beri kami hati, lidah, telinga seorang murid, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami selebar-lebarnya. Haleluya. Amin. Aku pengen ngobrol tetap tegar. Nah, kita tahu kondisi kita beberapa bulan ini ya guys. Saat pandemi menerpa kita, saat COVID ada di bangsa kita, sudah mulai dari apa ya? Mulai dari kalau kita hitung dari tempat muncul pertama kali mulai Januari, sekarang sudah masuk ke bulan ke-12, dan puji Tuhan kita tetap tegar. Dan aku pengen teman-teman di sini tetap tegar, tetap kuat apapun kondisi kalian. Kalian yang sakit, kalian yang menghadapi tantangan besar, kalian yang punya problem dalam hal keuangan,
kalian punya tantangan di keluarga dan sebagainya, tetap tegar guys. Itu janji yang ingin aku sampaikan pada hari ini. Ya, kita bisa tegar karena kita bersama Yesus Tuhan. Nah, kita buka satu perikop yang indah di Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 14 sampai 25. Saya bacakan ya. Namun tidak lama setelah itu berhembuslah badai yang disebut Euroklidon. Ketika kapal kami terperangkap dan tidak sanggup maju menerjang angin itu, maka kami pasrah dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kami hanyut di bilik lindungan sebuah pulau kecil yang disebut Clauda. Dan dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Setelah sekoci dinaikkan, mereka memperkuat kapal itu dengan mengikatnya dengan tali agar tidak terdampar di Sitris. Mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal mengikuti angin. Karena kami diterpa badai dengan dahsyat, maka keesokan harinya mereka membuang muatan kapal. Pada hari yang ketiga, kami membuang peralatan kapal dengan tangan kami sendiri. Namun selama beberapa hari matahari dan bintang-bintang tidak terlihat dan angin badai terus menerpa kami, maka harapan kami untuk selamat telah lenyap. Setelah berapa saat lamanya mereka tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, seandainya nasihatku dituruti untuk tidak berlayar dari Kreta, maka kita pasti terhindar dari kerusakan dan kerugian ini. Namun sekarang pun aku menasihati kamu untuk tetap tegar, karena tidak ada seorang pun dari antara kamu yang akan hancur kecuali kapal ini. Sebab tadi malam Elohim yang memiliki aku dan yang aku layani, malaikatnya berdiri di sisiku dan berkata, janganlah takut Paulus, engkau harus berdiri menghadap Kaisar. Dan oleh anugerah Elohim, semua orang yang berlayar bersamamu akan selamat karena engkau. Sebab itu kuatkanlah hatimu, sebab aku percaya kepada Elohim bahwa semua pasti terjadi seperti yang telah dikatakan kepadaku." Amin. Ini yang Paulus sampaikan sama awak kapal yang menghadapi tantangan badai besar apa? Tetap tegar. Terus Paulus sampaikan apa? Kuatkan hatimu, gitu. Jadi ada yang Paulus imani, yang Paulus nikmati waktu itu, waktu dia mengalami badai sehingga kapalnya terhempas, bahwa ya, dia bisa tegar. Aku akan sampaikan itu. Kalau kita ngobrol masalah badai guys ya, kita ngobrol masalah terpuruk, kita ngobrol masalah tantangan hidup atau pencobaan, kita tahu bahwa pencobaan itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu karena orang lain. Karena orang melakukan tindakan yang salah, kita menikmati badai itu, kita menikmati tantangan itu. Atau yang kedua itu karena kesalahan diri kita sendiri. Kita tahu itu firman Tuhan, gak boleh kita langgar, kita lakukan, ya kita akan menikmati badai itu. Kita akan menikmati pencobaan itu. Yang ketiga, bisa juga pencobaan itu karena keadaan lingkungan kita. Sama seperti kondisi pandemi ini salah siapa? Apakah salah kita? Enggak lah, bukan salah kita. Kenapa bisa terjadi? Mungkin ada kehendak Tuhan. Tapi badai ini menggoncang banyak orang loh. Dan yang keempat, mungkin juga badai terjadi karena kuasa gelap. Aku jadi ingat ceritanya Ayub. Ya, kuasa gelap mencobai kita. Benar. Kuasa gelap itu memberikan badai dalam hidup kita. Tapi jangan khawatir. Aku ingat di 1 Korintus 10:13, apa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya saat pencobaan itu datang, dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi badai sebesar apapun yang kalian sedang alami, yang aku akan alami nanti, atau yang sedang aku alami, yang sedang kita alami, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena itu janji Tuhan, ya kita bisa tegar. Ada beberapa poin yang aku pengen sampaikan sama teman-teman. Jadi ini janji Yesus buat kita yang lagi terhempas badai, bahwa kita bisa tegar. Tadi Paulus ngobrol apa? Iya, dia ngobrol, aku adalah milik Elohim. Kalau kita baca di pasal yang ke-23, Paulus ngobrol dengan jelas, sebab tadi malam Elohim yang memiliki aku. Itu poin yang pertama yang Paulus pegang. Dan kita bisa pegang guys, bahwa kita
Ya, kepunyaan Tuhan. Kalau dalam bahasa Perjanjian Lama, kita adalah biji mata Tuhan. Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Men, kita biji matanya Tuhan Yesus. Tolong tangkap ini, kita adalah milik Yesus. Aku jadi ingat pernyataan Tuhan Yesus juga, bahwa dia ngobrol, you adalah anak Bapa di surga. Dan karena you anak, ada perlindungan khusus. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Elohim, dan rumah Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Jika ada orang yang menghancurkan rumah Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia. Sebab rumah Elohim itu kudus, dan rumah Elohim itu adalah kamu. Bahasa lainnya, kita bait suci, kita gereja Tuhan. Karena ada roh Tuhan dalam diri kita. Kita milik kepunyaan Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kalian itu sangat spesial di mata Tuhan. Karena kalian spesial, karena kalian miliknya Tuhan, kalian bisa tegar menghadapi badai itu. Kalian bisa kuat menghadapi badai itu. Ya, siapa yang menjamah kalian itu menjamah biji mata Tuhan. Siapa yang bermain-main api dengan kalian, ya, kalian tetap dalam perlindungan Tuhan karena kalian adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tangkap ini dengan iman. Ini membuat kita tegar menghadapi tantangan seberat apapun juga. Daud bisa mengalahkan Goliat karena Daud sadar bahwa dia bersama Tuhan yang dahsyat. Bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sangat sayang sama dia, sangat mengasihi dia. Bahwa dia adalah miliknya Tuhan. Itu yang membuat Daud bisa menang lawan Goliat. Kita bisa tegar menghadapi badai yang sedang kita hadapi karena kita sadar kita milik Tuhan Yesus. Nggak ada yang bisa jamah kita. Nggak ada yang bisa mencelakakan kita. Nggak ada. Nggak ada yang bisa menghancurkan kita. Tidak ada. Itu poin yang pertama. Yang kedua, di ayat yang sama, ayat yang ke-23. Sekali lagi kalau kita baca di situ ngobrol dengan jelas. Paulus ngobrol seperti ini. Sebab tadi malam Elohim yang memiliki aku dan yang aku layani, malaikatnya berdiri di sisiku. Poin yang kedua, simpel, kenapa kita bisa tegar? Kenapa Paulus bisa tegar waktu dia menghadapi badai itu? Karena dia hidup sebagai pelayan Tuhan, sebagai duta Kristus. Kalian adalah wakil Tuhan Yesus di muka bumi. Kalian ditempatkan di keluarga dimanapun kalian berada, di pekerjaan dimanapun kalian berada, di kampus, di SMA dimanapun kalian berada, itu nggak lepas dari rencana Tuhan. Bila Tuhan sudah tempatkan kalian di sana, Tuhan akan mampukan kalian menghadapi badai di mana kalian berada. Itu iya dan amin. Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Jadi apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Elohim di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, men. Tidak ada yang bisa melawan kita. Kita duta-duta Kristus, kita wakil Kristus. Kita bekerja bersama Yesus di muka bumi ini untuk memberitakan kabar baik bahwa lewat Yesus bisa masuk surga. Kita dutanya Yesus, so pasti kuasanya nyata, penjagaannya nyata. Badai kecil itu biasa, kita akan hadapi itu. Kita bisa tegar karena kita sadar selain kita milik Kristus yang pertama, yang kedua, kita adalah pelayan Kristus. Kita duta Yesus. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Guys, ada kuasa dari tempat yang maha tinggi dalam hidupmu. Yesus bersama kamu. Yesus bekerja bersama kamu. Roma 8 ayat 8. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu.
kalian bisa menanggung beban itu, kalian bisa menaklukkan beban itu, karena kalian adalah pribadi-pribadi yang dipercaya sama Yesus untuk melebarkan kerajaannya di muka bumi. Aku masuk poin yang terakhir. Kenapa Paulus bisa tetap tegar dalam kondisi itu? Mereka sudah sudah ketakutan, hilang harapan. Semua sudah begitu, bahkan mereka sudah buang semua muatan kapal dengan tangannya. Makanan mungkin tinggal tersedia sedikit kok di situ. Mereka sudah nggak bisa melihat matahari, nggak bisa melihat bintang, bulan, karena sudah gelap pekat. Itu badai yang mereka hadapi. Berhari-hari mereka menantikan terangnya bintang pun mereka nggak ada. Mereka hilang harapan. Paulus tidak. Kenapa tidak? Karena Paulus pegang janji Tuhan. Di ayat yang ke 24, 25, Paulus dapat pernyataan ini waktu dia dari pindah kota satu ke kota lain, bahwa ya dia harus ke Yerusalem, bahkan dia harus ke Roma. Dan diteguhkan sama malaikat yang ketemu sama dia. Aku bacakan lagi ya. Dan berkata, janganlah takut Paulus, engkau harus berdiri menghadap Kaisar. Dan oleh anugerah Elohim, semua orang yang berlayar bersamamu akan selamat karena engkau. Sebab itu kuatkanlah hatimu, sebab aku percaya kepada Elohim bahwa semua pasti terjadi seperti yang telah dikatakan kepadaku. Paulus sangat percaya akan janji firman Tuhan dalam hidupnya. Itu yang membuat Paulus tetap tegar. Kalian pasti punya banyak janji-janji firman Tuhan yang kalian hafalkan, yang kalian baca, yang kalian renungkan, mungkin yang menjadi rema dalam hidup kalian. Pegang itu guys. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengan kita tetap pegang firman, kita bisa berdiri kuat, kita bisa tegar menghadapi badai sebesar apapun juga. 2 Timotius pasal yang ketiga 16-17. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk setiap melakukan setiap perbuatan baik. Firman Tuhan, janji Yesus itu memperlengkapi kita untuk melakukan setiap perbuatan baik. Filipi pasal yang keempat 13. Ini mungkin ayat hafalan kita ya. Aku dapat melakukan apa? Segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, di luar firman, kita nggak bisa lakukan apapun juga. Tapi bersama Yesus, bersama janji firman Tuhan, kita bisa kuat menghadapi badai. Karena kita tahu di balik badai itu ada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Aku suka satu pernyataan hamba Tuhan bahwa badai, tantangan hidup dalam hidup kita, beliau menyatakan ini, itu ada tanggal kadaluarsanya. Jadi tidak selama-lamanya kita akan ketemu sama Goliat dan berperang terus lawan Goliat. Tidak selama-lamanya kita ada di lembah terus. Enggak guys. Tidak selama-lamanya kita ada di padang gurun terus. Tidak, ada tanggal kadaluarsanya. Dan kita bisa melaluinya bersama Yesus. Karena itu janji Yesus buat kita. Aku mau dorong sama teman-teman di sini. Apapun badai yang sedang kalian hadapi, apapun kondisi kalian sekarang, ayo bangkit, kuatkan diri kalian, tetap tegar. Karena apa? Yesus kasih janji bahwa kamu adalah milik Yesus. Gak ada yang bisa jamah kamu. Pegang itu dengan iman. Yang kedua, kamu itu adalah pelayan Tuhan, duta Kristus, ada kuasa dalam hidupmu. Ya, yang ketiga, banyak janji-janji Tuhan buat hidup kita yang bisa kita nikmati sehingga kita bisa menaklukkan badai. Dapat suatu malam hari ini ya teman-teman ya. Ayolah, tantangan sebesar apapun kita bisa berdiri dan tetap tegar. Dan kita pasti menang karena kita bersama Yesus.
Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Ya, kamu bisa menanggungnya itu guys. Kamu bisa menaklukkan badai itu. Kamu bisa tegar menghadapinya. Karena kalian adalah milik Yesus. Karena kalian adalah duta Yesus. Dan ada janji Yesus dalam hidup kalian. Kita menyembah Tuhan, yuk. Kita naikkan pujian ini ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Yuk kita sepakat, yuk kita satukan hati. Aku pengen berdoa buat kalian guys. Bapak, ini kami Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami bisa berkumpul. Kami pegang firman janji-Mu Tuhan Yesus. Badai sebesar apapun, tantangan seberat apapun, sakit penyakit sebesar apapun yang menimpa kami maupun keluarga kami, ya kami bisa menaklukkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa tegar menghadapinya dan kami akan melaluinya. Seperti pegang satu janji-Mu Tuhan Yesus, bahwa kami adalah milik-Mu, bahwa kami adalah duta-Mu, dan ada ribuan janji firman-Mu yang bisa kami pegang. Kami berdoa Tuhan buat tantangan di hadapan kami. Jalan keluar sudah Kau sediakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sakit Tuhan, atau keluarga kami yang sakit, bilur-Mu Tuhan Yesus, sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang punya problem yang berat, masalah keuangan, kami percaya mulai malam hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan berhasil dan beruntung. Tingkap-tingkap langit terbuka buat kami, dan berkat-Mu itu yang mengejar kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang terikat sama kuasa gelap, sama dosa Tuhan, kami patahkan, hai kau iblis, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak berkuasa pada anak-anak Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kukuk dosa, ikatan-ikatan rantai dosa aku juga runtuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak terikat lagi sama dosa. Kami bebas sebab Engkau Yesus beserta kami. Kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan Yesus. Dan ini janji kami Bapa, kami akan berlari makin kuat sebab kami beserta Engkau. Kami akan menempuh hidup kami ke depan. Kami merindu bikin Engkau bangga lebih lagi Tuhan Yesus. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami bisa tegar menghadapi tantangan ini. Ya, expired waktunya masalah sudah makin dekat, dan mukjizat-Mu sudah mulai terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pegang janji firman. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Buat teman-teman yang mau cek ulang, bisa cek di YouTube. Aku kasih subtitle dulu, nanti kalian bisa cek. Ini sudah lama ya, Enjoy ini sudah
Ini ke 29 kalau nggak salah. Sudah episode 29. Jadi bisa cek di YouTube, di channelku. Ayo sama-sama bertumbuh, sama-sama menyenangkan Tuhan lebih lagi, dan enjoy terus dalam Tuhan Yesus. Buat teman-teman yang mau dukungan doa, bisa chat pribadi sama aku akan support kalian lewat doa. Dan dalam nama Tuhan Yesus, biar nama Yesus yang dipermuliakan. Oke? Thank you sudah gabung pada malam hari, dan enjoy terus guys dalam Yesus Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.